Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi ini mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita setiap hari. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengawali dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, tiada henti-hentinya kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan, hingga sampai saat ini. Di tengah-tengah wabah virus corona yang menyebar luas di seluruh dunia, dan secara khusus di bangsa kami, bangsa Indonesia, dan di kota kami, kota Pematang Siantar di tempat ini, kami mohon kekuatan daripada Tuhan. Engkau lindungi kami, Engkau kuatkan kami Tuhan, sehingga terpujilah Tuhan di dalam kehidupan kami, karena perlindungan-Mu yang selalu nyata di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan lebih besar dari wabah virus corona, karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi ini juga kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai warga gereja ONKP Pematang Siantar, Resor Pematang Siantar, dimanapun berada pada pagi ini Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau berkati mereka, dan Engkau memimpin kehidupan mereka melalui kebaktian di keluarga-keluarga mereka. Kiranya Tuhan senantiasa hadir di dalam hati mereka, di tengah-tengah mereka, dan mereka selalu mengingat firman Tuhan, di mana 2 orang dan 3 orang berkumpul akan namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu melindungi kami, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami saat ini. Terlebih pada saat ini juga Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami, sehingga firman-Mu menjadi bagian di dalam hidup kami, dan menjadi penguatan bagi kami, untuk kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami masing-masing. Engkau berkati kami Bapa, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu, sehingga Engkau sendiri yang berkata-kata lewat bibir hamba-Mu, sehingga menjadi berkat bagi kami semua. Berbicaralah kepada kami saat ini Tuhan, karena kami semua mau merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kepada kita pada pagi ini terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan untuk kita semua, dan Bapak Ibu memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus dielukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus datang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang
mengikuti Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam aspek kehidupannya setiap hari. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi Shalom. Pada pagi ini tentu kita bersyukur kepada Tuhan, di mana anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun pada hari ini kita tidak bisa berkumpul bersama di rumah Tuhan untuk melaksanakan kebaktian raya, tetapi kita yakin dan percaya melalui juga kebaktian di rumah-rumah kita masing-masing, semoga kita juga sungguh-sungguh beribadah dan melakukannya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga lewat pujian kita dan lewat juga perenungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita, menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagaimana firman Tuhan yang telah kita baca tadi di dalam Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19 ini, saya memberikan satu tema kepada kita, yaitu kedatangan Yesus membawa pembaharuan. Tentu kita tahu Bapak Ibu, kalau kita renungkan, kalau kita melihat situasi yang sangat fenomenal pada saat ini, secara khusus yaitu wabah virus corona yang telah menyebarluaskan di bangsa kita dan secara khusus di kota Pematang Siantar ini. Ya, semalam ada beberapa orang kita melihat di Facebook dan juga di berita-berita bahwa di Siantar sudah mulai ada yang positif. Tentu Bapak Ibu membuat hati kita panik, membuat hati kita semakin takut ya dengan keadaan seperti itu. Tetapi satu hal Bapak Ibu, bahwa bersama Yesus tidak ada yang perlu kita takuti, karena Tuhan masih ada di dalam hidup kita. Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhkan itu di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Oleh karena itu, apa yang telah disampaikan oleh pemerintah dan begitu juga pimpinan pusat, bahwa kita harus melakukan itu di dalam kehidupan kita, di rumah kita masing-masing, menjaga kesehatan dan juga mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan, dan juga berjemur di sinar matahari. Dan kita lakukan semuanya itu membuat ya pola makan yang selalu baik, dan semuanya itu bisa menjadi sesuatu penangkal ya di dalam kehidupan kita untuk menghadapi wabah virus corona ini. Begitu juga kalau kita melihat di dalam konteks kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan dan telah kita baca tadi, bahwa hampir sama bagaimana juga kehidupan orang-orang Yahudi ketika mereka ada di bawah kekuasaan Romawi pada waktu itu. Kalau kita melihat di dalam buku-buku sejarah bahwa memang orang Yahudi itu ada di bawah kekuasaan pemerintah Romawi. Dan bisa kita katakan bahwa Romawi adalah yaitu memiliki kekuasaan yang begitu luar biasa pada waktu itu. Bahkan dikatakan adalah memiliki sesuatu kekuatan bukan hanya untuk orang Yahudi, dan juga di negara-negara atau bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka. Sehingga Bapak Ibu, secara khusus orang Yahudi menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan, seperti memiliki berbagai hal macam pergumulan di dalam kehidupan, baik dalam ekonomi dan secara khusus di dalam kehidupan berpolitik. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika mereka mendengar bahwa Yesus akan datang sebagai seorang Mesias, maka mereka mengharapkan Yesus sebagai pembebas mereka dari politik tersebut. Tentu mereka tidak tahu bahwa sebenarnya
Yesus bukan datang sebagai melawan orang-orang Roma untuk berpolitik dan untuk berperang, tetapi Yesus datang membawa pembaharuan untuk memberikan keselamatan kepada mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagaimana tema kita tadi, kedatangan Yesus membawa pembaharuan, satu, yaitu Yesus datang untuk menjadi teladan bagi semua orang. Yesus menjadi teladan bagi semua orang Bapak Ibu. Ketika orang banyak pada waktu itu, secara khusus orang-orang Yahudi, dimanapun mereka berada, dan itu sesuai dengan tradisi dan ketentuan orang-orang Israel, mereka juga harus memperingati, yaitu Paskah. Paskah artinya Bapak Ibu, menurut orang Yahudi, memperingati bagaimana pembebasan yang dilakukan oleh Allah ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Tentu Bapak Ibu, hal sama juga dengan yang dilakukan oleh Yesus ketika orang banyak juga pulang ke Yerusalem sebagai kota suci, sebagai tempat suci, sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah. Maka tradisi itu juga Yesus juga melakukan hal itu ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dan dia memberikan keteladanan bahwa Yesus bukan bertentangan dengan tradisi, tetapi justru Yesus menggenapi semuanya itu, dan ia juga pulang ke Yerusalem. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini kita tahu bahwa Yesus benar-benar menjadi teladan untuk orang-orang Yahudi, dan begitu juga kepada kita pada saat ini, bahwa Yesus adalah benar-benar menjadi teladan yang penuh kerendahan hati. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa keteladanan yang diberikan Yesus melalui kedatangannya untuk membawa pembaharuan, bahwa ketika ia datang Bapak Ibu, bukan ia datang sebagai seorang yang melawan penjajah, tetapi dia memberikan contoh yang praktis kepada kita, keteladanan yang praktis kepada kita. Bahwa di sana di ayatnya yang ke-14, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Yesus bukan naik di atas kuda perang, tetapi Yesus naik di atas keledai muda. Ini adalah membuktikan, yang pertama adalah kerendahan hati Yesus, kerendahan hati Yesus untuk datang di Paskah yang akan dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan yang kedua Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa keledai muda ini hampir sama dengan kuda muda, sangat galak Bapak Ibu, dan tidak mudah dijinakkan. Apalagi kalau kita melihat Bapak Ibu, tidak mudah ditunggangi. Tetapi Yesus ketika dia naik di atas kuda atau keledai muda ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena kuasanya, kekuatan dari Yesus itu sendiri mampu menjinakkan dan bahkan menaikkan keledai muda ini. Di situ kita tahu Bapak Ibu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Yesus. Kalau kita aplikasikan juga di dalam hidup kita, ketika kita membuka hati kita untuk Yesus, menyerahkan hidup kita kepada Yesus secara pribadi, tidak ada yang mustahil bagi kita, bahwa Yesus mampu menyelesaikan masalah kita. Yesus mampu membimbing hidup kita, masalah apapun yang kita hadapi saat ini. Terlebih wabah virus corona. Anak-anak Tuhan bukan hanya takut kepada wabah virus corona ini, tetapi takut juga menghadapi keadaan ini. Kenapa? Karena situasi kebutuhan ekonomi. Kadangkala kita berkata, "Tuhan, kapan Engkau memberhentikan wabah virus corona ini?"
Yang sebelumnya Bapak Ibu kita enak dengan pekerjaan kita, yang sebelumnya kita enak dengan pelayanan kita, yang sebelumnya kita enak dengan kegiatan kita sehari-hari. Tetapi ketika dikatakan kamu harus stay at home, artinya harus tinggal di rumah, tentu Bapak Ibu kita juga harus patuh dengan itu. Dan itu adalah cara Tuhan membimbing kita, menundukkan hati kita yang keras menjadi hati yang turut, yang hati yang mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang terjadi saat ini, jangan kita panik, tetapi justru kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan menjinakkan keledai muda yang tidak mudah dijinakkan, tetapi Yesus mampu. Hendaklah kita juga Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam Kristus Yesus, Yesus mampu membuka jalan di setiap pergumulan-pergumulan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang disampaikan di sini yang menjadi teladan di tengah-tengah di tengah-tengah penderitaan pergumulan yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Apa kata Yesus di sini melalui yaitu Yohanes, bahwa jangan takut hai putri Sion. Artinya dia memberikan sesuatu, yaitu sesuatu penghiburan. Jangan takut. Artinya Bapak Ibu, jangan kita panik dengan keadaan kita. Hai engkau orang Israel, hai engkau orang-orang Yahudi, rajamu Yesus datang untuk memberikan pembaharuan. Yesus datang untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita sama dengan orang banyak pada waktu itu? Kita datang untuk menyambut Tuhan, kita datang untuk beribadah kepada Tuhan, atau kita berkata, oh ya udah Pak Pendeta, hari ini karena beribadah di rumah, tidak beribadah di gereja, maka saya tidur, saya istirahat. Kapan berlalu nanti wabah virus corona ini, maka saya melakukan kegiatan saya setiap hari. Tentu Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita pada saat ini dan memberikan satu contoh kepada kita. Hendaklah kita seperti orang banyak pada waktu itu. Ketika Yesus datang dari Betania menuju Yerusalem, justru mereka mengambil yaitu daun palem. Daun palem artinya membuktikan bagaimana mereka bersuka cita untuk kedatangan Yesus, kedatangan Yesus yang memberikan yaitu kemenangan kepada mereka sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa hendaklah kita di tempat kita masing-masing, walaupun kita hanya bapak, mama, dan juga anak-anak dan beberapa saudara, jangan kita lupa Bapak Ibu, kita menyambut Tuhan seperti orang-orang Yahudi. Apapun yang kita berikan, kalau orang Yahudi membawa daun palem, menunjukkan kesungguhan mereka beribadah kepada Tuhan, menyambut Tuhan. Tentu apa yang kita berikan di rumah kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui puji-pujian kita, melalui mazmur kita, dan terlebih hidup kita, untuk kita selalu berdoa kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dan terlebih kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sebagai bukti bahwa hanya Tuhan harapan kita satu-satunya di dalam hidup ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa di sini juga Tuhan selalu memberikan harapan-harapan yang pasti bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Tuhan adalah harapan satu-satunya. Sebagaimana tema kita tadi, bahwa kedatangan Yesus membawa pembaharuan. Yang pertama tadi untuk menjadi teladan bagi semua orang, dan yang kedua adalah seluruh dunia datang hanya untuk melihat Yesus. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ketika orang banyak datang menyambut Yesus, di situ Tuhan juga menampakkan kuasanya, bahwa orang banyak menerima keberadaannya, walaupun nanti ada beberapa orang yang tidak bisa menerima keadaan Yesus. Mereka berpikir
ya, bahwa Yesus adalah sebagai tokoh, ya, sebagai tokoh atau mesianisme yang terpopuler, ya, sebagai tokoh yang akan datang, ya, yang menjadi saingan mereka secara politik, yang menjadi saingan mereka dalam segi popularitas, yaitu seperti orang-orang Farisi, imam-imam kepala Bapak Ibu. Ketika Yesus datang Bapak Ibu, dan ini adalah menjadi sesuatu hal, ya, yang menjadi sesuatu hal yang sangat menakutkan bagi mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Mereka mencari cara. Mereka mencari cara Bapak Ibu bagaimana membunuh Yesus. Bukan karena mau datang untuk menyembah Yesus, bukan mau datang untuk melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tentu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam firman Tuhan ini, bahwa dimulai dari ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19, bahwa Yesus melalui firman Tuhan memberikan sesuatu hal, kesaksian bagi kita, bahwa melalui mukjizat-mukjizat itu Yesus, bahwa dia memberikan kesaksian, sehingga melalui orang banyak Bapak Ibu, justru mereka semakin mendekatkan diri kepada Yesus. Justru mereka semakin mendekatkan diri kepada Yesus dan melihat kuasanya, bahwa sungguh luar biasa dan tidak pernah terjadi. Tidak ada seorang pun yang sebelumnya melakukan mukjizat ini, hanya kepada Yesus. Dan ini adalah satu hal, bahwa Yesus menunjukkan bahwa dia adalah berkuasa, sebagaimana yang disampaikan di dalam Matius 28. Ya, kalau kita melihat di situ di ayat 19, ya, ayat yang ke-20, segala kuasa di surga dan di bumi Bapa telah memberikan kepada Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, melalui hal ini, melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, marilah kita tetap bersandar kepada Yesus, karena dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang mengerti keadaan kita di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu, melalui doa-doa kita yang kita naikkan di rumah kita masing-masing, dan melalui ibadah kita, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menyenangkan telinganya. Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita. Jangan putus asa Bapak Ibu. Jangan kecewa dengan keadaan kita sendiri. Tetapi terus kita melihat bahwa mukjizat Tuhan, ya, ada dari dulu, bahkan hingga sampai saat ini. Kalau kita beriman kepada Tuhan, apapun pergumulan kita serahkan kepada Tuhan. Masalah-masalah di dalam keluarga, masalah-masalah di dalam ekonomi, kita serahkan kepada Tuhan, karena dia adalah jawaban hidup kita satu-satunya. Sehingga firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu, kedatangan Yesus membawa pembaharuan. Yang pertama tadi, bahwa ia menjadi teladan bagi kita, mentaati tradisi seperti nenek moyangnya, orang-orang Israel dan orang Yahudi. Dan kedua, dia juga menjadi teladan bagi kita, bahwa semua orang yang melihat dia, menerima dia, dan mereka bersuka cita untuk menyambut Yesus. Yang ketiga tadi, bahwa Yesus juga bukan naik seekor kuda untuk berperang, untuk melawan, ya, musuh-musuhnya, tetapi dia rendah hati. Dia naik seorang keledai, dan dia mampu mengatasi keledai muda ini. Dan begitu juga Tuhan mengatasi setiap pergumulan kita, masalah kita. Yang ketiga, bahwa Tuhan menghibur kita, menguatkan kita. Dikatakan di sana, jangan takut, hai engkau putri Sion. Siapa putri Sion itu? Adalah umat percaya, yaitu mempelai perempuan yang selalu rindu datang kepada Tuhan. Yang kedua tadi, garis besarnya Bapak Ibu, kedatangan Yesus yang membawa pembaharuan, yaitu seluruh dunia datang melihat dia, karena tanda-tanda mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Berbeda seperti orang-orang Farisi yang merasa pintar, merasa sudah tahu akan kebenaran firman Tuhan, tidak mau hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, justru mencari kesalahan Yesus dan mau ingin membunuh Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita bersama Yesus, kita pasti bisa. Bersama Yesus, Tuhan pasti memimpin kehidupan kita. Demikianlah jauh untuk kebenaran firman Tuhan yang saya akan bagikan untuk kita pada pagi ini, sehingga menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
atas anugerah dan cinta kasih-Mu di dalam hidup kami. Terlebih pada pagi ini Tuhan, kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman. Engkau urapi kami Tuhan, Engkau pimpin kami, sehingga firman-Mu menjadi bagian di dalam hidup kami, untuk kami mengerti, untuk kami lakukan di dalam aspek kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih ya Tuhan, pada saat ini jemaat Tuhan yang melaksanakan ibadah di rumah mereka masing-masing, kami mohon kepada Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau urapi mereka Tuhan dengan kekuatan sayap-Mu, sehingga dalam keadaan saat ini secara khusus wabah virus corona ini, Tuhan mampu mengatasi semuanya itu. Tuhan mampu membatasi semuanya itu dan melewatkan di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Karena Engkau adalah Raja kami, karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang mampu mengatasi setiap pergumulan kami. Oleh karena itu Tuhan, dimanapun warga jemaat pada saat ini, Engkau berkati setiap keluarga mereka, Engkau berkati setiap kehidupan anak-anak mereka, Engkau berkati setiap pergumulan ekonomi mereka, Engkau berkati setiap apapun yang mereka pikirkan, mereka gumuli hingga sampai saat ini. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau jauhkan kami dari setiap permasalahan hidup, Engkau jauhkan kami dari setiap masalah penyakit dan masalah berbagai masalah-masalah yang lain. Kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah terbatas untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, terlebih melalui persembahan yang telah kami kumpulkan kepada Tuhan. Kami mohon kepada Engkau terima, Engkau jadikan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan Engkau juga membalaskan dan Engkau juga memberkati sisa yang masih ada kepada kami. Dan Engkau memberkati setiap usaha kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa dan harapan kami dimanapun jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, sehingga mereka selalu bersuka cita karena Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa, yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan